Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ingin coba membahas saham agro ya, karena kelihatannya banyak yang bertanya mengenai hal ini ya, terutama teman-teman di grup ya. Oke, ini adalah saham agro ya. Kita lihat data volume dan akumulasi distribusinya ada naik turun ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya agro ini kan naiknya udah banyak sekali ya. Itu modal bandar itu cuma sekitar 250-an ke bawah ya kelihatannya. Udah diangkat ke atas sampai sekarang 2.800, 2.900 ya. Ya 2.800 lebih lah ya. Berarti hampir sekitar 10 kali lipat ini. Gila juga ini ya. 1000% loh. Ya, agro ini. Jadi kalau kita lihat dari gelombang, sebenarnya gelombangnya ini kalau dari secara umum ya, secara luas dari kalau kita lihat dari awal ini masuk gelombang 1 2 kemudian duanya ini dipecah sama dia ABC ya, ABC naik lagi ke atas ya, berarti 1 2 3 ya, gelombang 3. Sekarang itu masuk gelombang 3, kemudian di dalam gelombang 3 ini kelihatan gelombang 4-nya itu dibuat seperti lekukan kecil ya. Jadi di dalam gelombang 3 ini ada gelombang 4 yang dibuat turunan kecil, yang ini. Yang ini ya, yang ini. Kemudian ini gelombang 4, gelombang 5. Jadi ini adalah ciri-ciri salah satu saham yang dilakukan markup tinggi dan distribusi di harga tinggi ya. Biasanya gelombang koreksi 1 2 gelombang koreksi 2 4 itu tidak terlalu signifikan dibuatnya, karena terjadinya permintaan pasar yang tinggi, optimisme pasar tinggi, sehingga koreksi yang terjadi tidak signifikan ya. Kemudian kalau kita pecah lagi gelombang terakhir ini ya, ini kan bisa di zoom ya, di zoom 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini sudah masuk akhir gelombang 5, tapi diawali diteruskan dengan gelombang ABC. Candle 2 merah terakhir adalah menunjukkan bahwa muncul candle 2 candle muncul sebagai koreksi koreksi A. Nanti akan muncul ke koreksi B ya. Kemudian data juga menunjukkan di saya bahwa sekitar tanggal 22 kemarin dia sudah melakukan distribusi barang ya, distribusi saham dengan cara menaikkan harga di angka tinggi. Jadi dia ingin mendapatkan gain di puncak ya, dengan mengangkat harga sambil melakukan penjualan pelan-pelan ya, yang tanpa disadari oleh retailer ya. Jadi kalau nggak punya data nggak bisa, saya juga nggak bisa, kalau hanya lihat chart begini nggak bisa saya menentukan bahwa terjadi distribusi. Tadi saya cek data, ternyata 22 Juli itu udah, berarti 22 Juli sekitar seminggu kemarin ya, dia udah lakukan distribusi pelan-pelan ya. Kemudian Kamis Jumat dilakukan distribusi kuat ya, diawali dengan pada hari Rabu diangkat ke atas ya, dengan volume nggak terlalu tinggi sebenarnya volumenya, tapi sudah tebal, pendelnya udah tebal ya. Kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya volume yang paling tinggi kan di sekitar segini. Sebenarnya dari sini dia udah kelihatan dia jualan di atas ini, dari volume yang tinggi ini. Berarti dia melakukan jual beli secara cepat
dengan volume tinggi ya, karena biasanya ciri dari proses distribusi itu adalah di akhir akhir fase markup itu akan dilakukan penjualan yang ditandai dengan angka volume dan frekuensi yang tinggi. Di sini sih udah kelihatan, tapi tidak disadari di sini karena candle sama volume hijau gitu. Jadi kelihatannya bandar sama retail menyatu di sini. Retail banyak, bandar juga banyak, tapi udah diecar-ecar sampai sedikit-sedikit. Baru terasa itu di sekitar 22 Juli tadi itu, karena ada candle merah itu ya. Dicek juga volumenya udah menurun ya, karena udah menurun dia nggak mau turun, diangkat lagi ke atas, karena kalau dia turun nanti nggak bisa lagi dia jualan di atas, diangkat lagi ke atas sama dia sampai 2000 berapa ya, 2900-an ya. Kemudian kalau secara analisa Ichimoku sebenarnya dia masih di atas awan Ichimoku ya. Analisis Ichimoku dia masih di atas ini. Cuma kalau saham yang diangkat dengan tinggi yang ditandai dengan corporate action biasanya Ichimoku ini agak terlambat meresponnya, karena kan kalau saham Ichimoku ini indikator Ichimoku ini kan pakai MA ya, MA 26 sama 52 dia, sama 26 ya. Cloudnya ya, basisnya ya, kalau penentuan titik-titik sama awan Ichimoku-nya ya. Jadi dia agak terlambat biasanya kalau saham yang ada corporate action ya. Ini kalau pakai Ichimoku ini cocoknya untuk saham yang artinya bergerak normal, nggak ada corporate action ya. Jadi murni digerakkan oleh pasar tanpa sentimen corporate action ya. Kemudian sebenarnya apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kalau Anda punya saham ini, saya sarankan jual dulu ya. Jual dulu, karena ini kelihatan udah di puncak dan semua orang sudah ingin melompat ini dari kapal, istilahnya kapal mau karam, jadi semua orang melompat, jadi tikus pun akan melompat kalau kapal mau karam ya, sama kayak keadaan sekarang. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau udah di puncak begini untuk keluar susah, apalagi dia ARB itu stop loss nggak berfungsi ya. Stop loss itu berfungsinya hanya ketika saat ada ripple, ada gerakan gelombang. Kalau langsung mentok di ARB nggak berfungsi dia, lolos dia ke bawah ya. Jadi saran saya kalau Anda masih punya saham ini, Anda boleh lakukan sell sebelum pembukaan pasar, kalau bisa subuh-subuh ya, atau jam 5 Anda udah pasang sell ya di titik ARB ya. Berapa ini? Saya belum hitung di titik ARB ke depannya ini. Kalau sekarang close-nya 2500, hitung aja 6-7% dari sekarang itu berapa. Saya belum hitung, pasang di situ harganya ya, langsung sell. Ya. Kalau Anda sudah punya barang ini. Karena kalau Anda tahan kemungkinan dia akan terseret ke bawah ya. Kemudian kalau yang belum punya, wait and see ya. Jangan masuk dulu, bahaya ini. Kemudian seberapa sih penurunannya ini? Nah, ini kalau saham yang diangkat sudah tinggi, yang sudah udah ratusan, bukan ratusan lagi ya, bukan ratusan persen lagi, ini udah ribuan persen ini, 10 kali lipat kok, udah 1000% ini ya. Biasanya akan terjadi markdown yang cukup keras ke bawah ya. Kita belum bisa menghitung seberapa jauh dia akan turun ini. Tapi kalau melihat data dari awan Ichimoku sebenarnya ada di sekitar berapa ini? 2000-an ya. Ya, 2000-an ya. 2100 ya. 1700 sampai 2100 ya. Jadi bisa kemungkinan akan jatuh di sekitar segitu.
C-nya ya, C-nya kemungkinan di situ. Tapi nggak tahu kita B-nya di mana ini, karena kalau lihat lekukan-lekukan begini terlalu tipis ya, nggak bisa kita tentukan kecuali dia lekukannya agak panjang dan lebar ya. Saya belum bisa memperkirakan kalau B-nya, tapi kemungkinan C-nya sekitar 2100-an ya. Akan naik setelah di situ. Nah, di situ juga bisa jadikan kesempatan untuk keluar sebenarnya kalau masih gainnya masih banyak ya. Tapi kalau misalkan nggak lolos juga di awan Ichimoku, mungkin dia bisa gerak ke sekitar 1500-an ya, 1500 1600-an di awan Ichimoku bagian bawah. Jadi itu kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau W-nya saya B-nya saya belum bisa perkirakan di mana, karena ini kelihatan lekukannya tipis, tidak signifikan ya. Saya mungkin hanya bisa memperkirakan untuk C-nya ya. Oke, demikian kira-kira analisis mengenai saham agro ya. Yang belum punya jangan dulu masuk ya, ini bahaya ini. Karena semua orang mau keluar dari kapal yang ingin tenggelam atau yang ingin terbakar ya. Ini salah satunya yang seperti inilah yang susah keluar biasanya. Karena biasanya akan ARB berhari-hari ya. Tapi kalau kalau Anda bisa keluar, udah hebat sekali ini. Mudah-mudahan Anda bisa keluar dan dapat menikmati gain yang sudah banyak naik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.